Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita harus mengintrospeksi diri kita. Kita sebagai manusia harus bersyukur karena kita terlahir dengan sempurna, dengan perkataan yang bijak, sopan santun, tapi kita pergunakan kata-kata kita dengan kasar. Pergunakan kata-kata kita untuk menyakiti hati orang lain. Kita pergunakan kata-kata kita untuk mengumpat, membuka aib sesama kita. Tetapi kita tidak menyadari akan hal tersebut. Kita merasa seolah-olah itu adalah sesuatu yang baik, melainkan itu adalah sesuatu yang membuat diri kita celaka di alam akhirat sana. Sadari itu, introspeksi diri, buka cermin di hadapan diri bahwa sesungguhnya engkau akan binasa, engkau akan kembali ke hadapan Allah, engkau tidak akan meraih kebahagiaan di akhirat sana. Engkau tidak menyadari bahwa sesungguhnya engkau telah berletih, susah payah, engkau mencari pontang-panting sana-sini, mencari rezeki yang tidak semestinya didapatkan dengan cara yang halal. Engkau dapatkan dari hasil perampokan, dari hasil judi, dari hasil perzinahan, dari hasil korupsi, dari hasil riba. Maka engkau pergunakan untuk memberi makan anak istrimu, bahkan engkau pergunakan untukmu, dan engkau pergunakan dirimu untuk beribadah. Tapi di balik ibadah itu tersembunyi dosa yang begitu besar. Engkau tidak menyadari akan hal tersebut. Sadarilah bahwa engkau semestinya takut kepada Allah. Karena rasa takut itulah yang mengantarkan engkau kembali ke hadapannya dalam keadaan suci dan fitrah. Engkau harus menyadari bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah orang yang lemah. Apabila Allah mencabut kekuasaannya terhadap dirimu, maka engkau akan tidak bisa menggunakan anggota tubuhmu. Bagaimanakah itu? Salah satunya penyakit stroke. Bukan berarti penyakit tersebut karena engkau telah menggunakan sesuatu anggota tubuhmu dari perbuatan yang engkau pergunakan yang tidak semestinya. Bisa jadi itu adalah cobaan. Bisa jadi engkau adalah orang yang baik. Tapi dengarkanlah perkataan ini. Dengarkanlah dengan seksama. Mungkin kita bukanlah orang yang baik. Mungkin kita merasa diri kita baik. Tapi apakah kau merasa diri engkau baik? Tapi kalau kau tidak menggunakan kebaikanmu untuk menolong orang lain, engkau bukanlah orang yang baik. Engkau merasa diri kau cukup dalam ibadah, tapi engkau tidak menolong orang lain, tetanggamu yang kelaparan, tetanggamu yang sedang bersusah hati, tertimpa musibah. Engkau sibuk dengan ibadah, engkau sibuk untuk menolong anak dan keluargamu. Engkau tidak memperdulikan hal tersebut. Engkau seolah-olah menutup hati, pendengaran, telinga, dan semua anggota tubuhmu. Sadari akan hal tersebut. Wahai manusia, kau itu rakus dan tamak. Kau tidak menyadari akan hal tersebut. Kau akan kembali dan binasa. Sadari bahwa betapa banyak sia-sia waktumu kau buang percuma. Kau pergunakan kakimu, tanganmu, matamu, semua anggota tubuhmu untuk mendurhakai Allah, untuk mendurhakai kedua orang tuamu. Bahkan engkau pergunakan tubuhmu untuk mencelakakan dirimu sendiri, karena kau akan kembali dalam keadaan yang sungguh amat celaka, karena kau tidak bertaubat kepada Allah dan engkau tidak pergunakan tubuhmu untuk beribadah kepada Allah. Sungguh sangat merugi bagi dirimu. Engkau tidak pergunakan hartamu di jalan Allah untuk bersedekah, menolong orang lain, membantu sesama. Kau pergunakan itu untuk hal yang sia-sia dan sungguh sangat percuma. Sadari akan hal tersebut. Berilah waktu luang untuk kau berpikir. Berilah waktu luang untuk kau menyadari. Beristirahatlah sejenak. Istirahatkanlah tubuhmu. Dan janganlah engkau bersusah payah, tapi dalam keadaan merugi. Banyak orang yang bekerja, tapi sesungguhnya mereka membuat itu menjadi hal yang tidak berguna. Karena mereka pergunakan uang mereka dari harta mereka, tidaklah mereka kembalikan kepada jalan Allah. Sesungguhnya agama Islam itu tidaklah mempersulit, melainkan mempermudah kehidupan kita. Tapi kita
mempersulitkan agama kita, Islam. Karena kita membantah perkataan ulama, kita menganggap diri kita suci, kita belajar hadis, belajar Al-Quran, kita pergunakan untuk membantah mereka, sedangkan mereka telah bersusah payah 40 tahun, 18 tahun, 11 tahun, 7 tahun, 3 tahun, bahkan 1 tahun mereka belajar. Pondok pesantren mereka belajar, berkhidmat kepada para ulama lagi, dan engkau membantah dengan perkataanmu yang baru saja engkau pelajari hadis itu dari internet, dari searching dari Google untuk membantah mereka. Kenapa tidak kau pergunakan hadis Quran tersebut untuk menolong orang lain yang sedang bersusah hati? Engkau hibur saja dari perkataanmu. Jangan engkau celakakan dari perkataanmu itu untuk mencelakakan dirimu sendiri. Engkau pergunakan apapun yang engkau ketahui, nilai-nilai agama Islam, untuk menolong orang lain yang dalam keadaan mungkin mereka tidak bertaubat saat ini. Mungkin hidayah yang Allah titipkan yang ada di dalam dirimu, sumber cahaya tersebut, sehingga menyinari cahaya di dalam hati orang-orang yang sedang tersesat di jalan kegelapan. Sadari akan hal tersebut. Pergunakan waktu yang bijak, pergunakan sisa waktumu dengan seoptimal mungkin untuk beribadah. Setidaknya kalau kau tidak bisa beribadah saat ini, mungkin engkau tergerak dengan perkataan ini, bertaubatlah, cepatlah kembali, bergegaslah, karena bekalmu tidak cukup untuk kembali ke hadapan Allah saat ini apabila engkau pergunakan waktu yang sia-sia. Maka dari itu, sayangi dirimu, sayangilah dirimu, dan sayangilah dirimu, cintai dirimu, karena engkau akan kembali ke hadapan Allah. Mulailah berubah dari hal yang terkecil. Buanglah waktu-waktu yang sia-sia. Pergunakanlah waktu ibadah dengan khusyuk, dengan merasa bahwa diri engkau adalah hamba yang begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, semua ajma'in, bitaqwallahi hatuqati wa la tamutu illa wa antum muslimun. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.